قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدين والدارين آمين. Tentang asbabun nuzul ayat mahram. Sanian asbabun nuzul yang kedua, waruya telah diriwayatkan. Apa yang ruya? Anna ahlal jahiliyati kanu idza matar rajulu, bahwa kaum jahiliyah adalah mereka itu jika ada seorang laki-laki mati, ja'a ibnuhu min ghairiha, datanglah anak orang itu, anak yang dari istri lain, awaliyuhu atau walinya orang itu, fawaritha imra'atahu, kemudian si anak atau wali mewarisi istrinya orang yang mati itu, kayak mewarisi harta. Kama yarisu malahu, seperti seorang mewaris apa? Seperti seseorang mewarisi hartanya. Wa alqa 'alaiha thauban, dan si anak itu melemparkan thauban, baju, 'alaiha kepada si perempuan itu, iwe kelambi. Fa in syaa'a tazawwajaha bisidaqil awal, jika dia mau maka dia menikahi mantan istri bapaknya itu dengan mas kawin pertama. Enggak usah bayar mas kawin lagi, katanya dulu bapak sudah bayar mas kawin pertama. Wa in syaa'a, dan jika dia mau, zawwajaha ghairahu, dia menikahkannya dengan laki-laki lain, dan mas kawinnya bukan dimiliki si perempuan itu, mas kawinnya diambil oleh anak itu. Jadi mantan istri bapaknya dia warisi, lalu dia nikahkan dengan orang lain, mas kawinnya dia ambil. Kayak begitu, kedunian banget. Sejatinya kapitalisme, materialisme itu rodok-rodok warisan jahiliyah. Dulu semuanya serba dihitung dengan harta. Istri pun, wanita pun dianggap harta. Ini kalau tak nikahkan dengan orang lain, mas kawin 500 juta, dapat saya 500 juta. Ini semuanya itu serba jadi duit. Ya, kalau sampai orang ngurusi agomo, bikin pondok, ngurusi NU, lalu dimain-mainkan bisa dapat duit, ya itu mirip-mirip aja dengan orang jahiliyah, apapun bisa diproyek menjadi duit. Ya. Ideologi jahiliyah. Wa akhada sadaqaha, dan dia ambil mas kawinnya. Fanuhu, maka dilaranglah kaum jahiliyah itu, dilarang andalika, mewarisi mantan istri bapaknya lalu dijual, dinikahkan, diambil mas kawinnya. Wa nazala, dan turun ayat, turun wahyu, mana? Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa
karha. Paham ya? Talisan asbabun nuzul yang ketiga, waruya diriwayatkan anna Aba Qais bin Al-Aslat gede noti tidak abot 10 menit tambahan. Lama tuwfiya, ketika Abu Qais wafat, khataba maka melamarlah ibnuhu anaknya yang bernama Qais imra'atahu mantan istri bapaknya itu. Kok ya mentolo ya? Faqalat, lalu mengucaplah si istri itu, loh sampean kok melamar saya akan menikah saya? Wong aku istri bapakmu, sampean tak anggap anakku sudah. Ya, innama sungguhlah a'uddu aku menganggap kakakmu waladan sebagai anak, wa anta min salihi qaumik, sedangkan engkau termasuk kaum yang soleh, kaum yang jadi panutan, zaman terpandang loh, terhormat loh. Tak kok melakukan begini, menikahi mantan istri bapakmu. Cobalah pikir. Walakinni, tetapi aku si perempuan tadi, ati bakal datang sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa astamiruhu, dan saya mohon masukan pertimbangan dari Kanjeng Nabi. Sowan Nabi musyawarah, ya apa ini saya dilamar anak saya ini. Fa'atat, datanglah si perempuan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasta'dinu, dia mohon izin Kanjeng Nabi. Faqalat, seraya berucap, innama sesungguhnya kuntu aku, a'udu telah menganggap si Qais waladan sebagai anak. Mosok mau menikahi saya, wong tak anggap anak. Fama taro, maka apakah pendapatmu wahai Rasul? Faqala, lalu mengucap sapa Rasul laha kepada perempuan ini, irji'i ila baitik, sudahlah Bu, silahkan engkau pulang ke rumah, monggo wangsul mawon. Fanazalat, lalu turun apa hadil ayatu, ayat ini, mana? Wala tankihu manakaha aba'ukum, jangan kalian menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikah oleh orang tuamu. Malah bengong ya, dikurangi bengongnya. Wujuhul qira'at, macam-macam cara membaca ayat ini. Qara'al jumhuru antarisun nisa'a karha, bukan kurha tapi karha. Bifathil kaf, kelawan menfathah kaf. Tapi wa qara'a Hamzah wal Kisai kurha, Imam Hamzah, Imam Kisai membacanya kurha, bidommiha, dengan mendomah kaf. Qara'al jumhuru bifahishatin mubayyinah, bukan mubayyinah tapi mubayyinah. Si perempuan itu melakukan perbuatan keji. Mubayyinatin yang berdasarkan bayyinah,
berdasarkan bukti saksi. Membacanya bikasril ya, dengan mengkasroh ya. Tapi wa qara'a Ibnu Katsir wa Asim, Imam Ibnu Katsir dan Asim membacanya mubayyanah, ayyatina bifahishatin mubayyanah, bukan mubayyinah. Taman perlu tahu, biar kalau ada orang ahli qiraah baca mubayyanah, zaman enggak usah menyalah-nyalahkannya. Ikut Asim, ikut Ibnu Katsir. Antarisun nisa'a kurha, Imam Hamzah. Nah gitu lah. Ojo, subhanallah, subhanallah, salah kamu, batal sholatmu. Mojo, sholatmu salah, sampean batal. Aman makmum tidak ngomong sholatmu salah. Meskipun kita pakai hafaz, tapi perlu orang itu tahu imam-imam yang lain. Biar kalau ada orang baca dengan imam lain di antara qiraah sab'ah, tidak perlu gampang menyalahkan. Qara'a ahlul Kufah wa Abu Ja'far. Qara'a telah membaca ahlul Kufah, ulama penduduk Kufah, dan Imam Abu Ja'far, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Uhilla majhul, dihalalkan, ya. Di luar yang mahram-mahram itu dihalalkan untuk kamu nikah. Bidhammi, dengan dhammah u, wa kasril ha, dan mengkasroh ha. Wa qara'al baqun, sementara membaca al-baqun ahli qiraah yang lain selain Abu Ja'far dan ahlul Kufah, bacanya bi fathil hamzah wal ha, wa ahallalakum, dan Allah halalkan, bukan uhilla tapi ahalla. Allah halalkan wanita di luar yang mahram. Wujuhul i'rab, macam-macam i'rab, mengi'rab ayat apa? Antarisun nisa'a karha. Awalan, yang pertama, qauluhu ta'ala antarisun nisa'a karha, utawi lafad antarisu iku fi maudhi'i raf'in mahal rafa'. Fa'ilu yahillu, fa'il dari lafad yahillu. La yahillu lakum antarisun nisa'a karha. Jadi lek mana nih ini? La yahillu, ora halal, lakum kadue sira kabeh. Apa sing ora halal mau? Fa'il dari yahillu kan? Sing ora halal mau mas, antarisu, kalian mewaris an-nisa'a, kaum perempuan, tanpa dinikah. Secara paksa enggak boleh. Mahal rofa, fa'il dari mana? Fa'il dari yahillu. Karha itu nasab jadi hal, apa jadi maf'ul mutlak. Wa karha, utawi lafat karha iku masdarun masdar fi maudhi'i nasbin mahal nasab, alal hali, halih dadi hal, mewarisi perempuan karhan halih dipeksa, hal maknane halih dipeksa. Minal maf'ul, hal saking maf'ul an-nisa. Wa taqdiru, utawi takdire, la yahillu, ora halal, lakum kadue sira kabeh,
Apa sing ora halal? Irsun nisa fa'il dari yahillu. Mewaris kaum perempuan oleh mewarisi mukrohatin halih dipeksa. Ya, hal kan? Halih den peksa. Paham ya? Sanian i'rab yang kedua, qauluhu dawe Allah illa ayyatina bifahishatin istisnaun munqati, yaitu istisna munqati yang enggak sambung dengan mustasna minhu. Waqila konon katanya wa utawi illa ayyatina iku istisnaun muttasil. Dia istisna muttasil nyambung sejenis dengan mustasna minhu. Taqdiruhu utawi takdiri wala ta'duluhunna fi halin minal ahwal. Ojo menghalang-halangi hai para wali hunna kaum perempuan fi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun. Jangan kau cegah, jangan kau halang-halangi untuk menikah dengan siapa. Illa kecuali fi hali ityanihinna, ketika para perempuan itu melakukan bifahisatin perbuatan keji, melacur, berzina, mubayyinatin yang terbukti dengan saksi bayyinah. Salisan yang ketiga, qauluhu ta'ala buhtanan wa isman mubina. Buhtanan masdar, isman masdar. Al-masdarani utawi Arab itu tiru-tiru Jawa. Kalau di sini ada daroni lanang nyebutnya masdaroni. Sebutnya masdaroni. Arab juga ternyata sama masdaroni. Ya. Iku Jawa sing niru Arab apa Arab sing niru Jawa? Sing lucu iku Dariyah dianggap lanang. Harusnya Dariyah iku wedok ya, Dariyah. Tapi Arab tetap diceluk Mas Dariyah. Wal jumlah tu utai jumlah iku Mas Dariyatun. Jumlah Mas Dariyah. Harusnya Mbak Dariyah. Al-masdarani utawi dua masdar iku mansubani, dua-duanya dinasobkan alal halih dadi hal bitakwilil wasfi kelawan mentakwil dadi isim fa'il. Ayat tegese atakhudunahu, apakah kalian mengambil kembali mas kawin? Mas kawin wis diwehno kok dijaluk maneh. Bahitina halih membuat kebohongan, wa asimina lan halih berbuat dosa, ismun mubinan kang nyoto. Lafat mubinan nasab sifatun mansubun, sifat yang dinasobkan. Lataifut tafsir utawi iki iku lembut-lembutnya tafsir. Artinya ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Al-latifatul ula, hikmah yang pertama menyangkut ayat la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. At-ta'lilu fi qawlihi ta'ala utawi menai alasan dalam firman Allah, zaman ojo lek geding pegatan ra cocok pegatan ojo.
Sapa ngerti bojo sing sampean wis ora patek seneng tibake malah barokai. Justru kamu akan terangkat derajat kewalianmu gara-gara duwe bojo sing rada judas didik ngono ya. Ojo gampang ambil keputusan pegat ojo. Kenapa? Fa'asa barangkali bek menowo antakrohu yen to podo geding sira kabeh sayan ing suwijine barang tibae wa ja'ala padahal menjadikan Allah fi ing dalam perkara sing mok gedingi mau khairon katsiron berkah yang banyak kebaikan yang banyak ngono lho. Mbak-mbak yang ngono moro-moro timbali umi. Zaman tak rabekne karo dudo iki gelem. Kok dudo to iki? Iki apa wis istikharah ping 3. Apik. Mboten enten sing Joko to mi rada ganteng didik wis ta. Kadang wong iki ra patek cocok, ra patek seneng secara zahir, tapi istikharah bolak-balik iku apik hasilnya. Allah memberi alasan, iso-iso jangan-jangan sesuatu yang kamu benci, malah Allah menjadikan banyak kebaikan di situ. Mas-mas yang ngono, mosok mi kula dirabekne karo rondo mi. Mbiyen Kanjeng Nabi luwih ganteng timbang kon. Ngono bojone yo rondo, terus sampean kakean pola. Setahun setelah rapi rondo, dadak budal kaji wong loro haji plus dengan harga 300 juta, 600 juta sing bayari moro tuamu. Alhamdulillah barokai rabi rondo. Wa yaj'alallahu fihi khairan. Makanya tak kandani lungguh iki sing ra pecah. Angeleram di kandani. Meniku malah ra sedeng. Ya. Ayo ikuti isi sing mburi kok. Bismillahirrahmanirrahim. Endi mang? Siapa tahu kalian membenci sesuatu padahal Allah banyak ciptakan kebaikan di sana. Itma'un itu memberi harapan, memberi dorongan, memberi motivasi lil azwaj bagi para suami, bagi para husband ini. Bisabri supaya bersabar, ya. Ojo ono masalah didik pegat ngono ojo. Ala nisaihi kok ala nisaihinna iku piye? Bersabar ala nisaihim atas para istri mereka, him ya tujuh hinna ya, wa husni mu'asyaratihinna dan berbaik-baik dalam mempergauli mereka, hatta fi halatil karahiyah sampai-sampai dalam keadaan enggak seneng sekalipun, lahunna enggak seneng dengan kepada para istri itu, tetap berlaku baik. Farubba syai'in takrohuhu an-nafsu, farubba terkadang syai'in sesuatu takrohu yang tidak menyukainya an-nafsu hati seseorang yakunu malah ada fihi di dalam sesuatu yang enggak disukai itu apa yang ada al khairul azim, kebaikan yang sangat besar ya, ngrejekeni. Mbak-mbak tak kandani sampean kaya umi lu, tiru-tiru umi. Belum nerima saya padahal saya yo gak ganteng ya. Alhamdulillah barokah iso gawe pondok sak pirang-pirang. Ini atas kesabaran umi menerima calon suami yang jauh dari standar.
Alhamdulillah. Jadi sampeyan tak gak gandeng-gandeng lek kaya abah ya gelem. Waqad arsyadatil ayatu, benar-benar ayat ini membimbing, menunjukkan ila qaidatin ammah, kepada kaidah umum, la fin nisa khassatan, tidak hanya menyangkut kaum perempuan saja, bal fi jami'il asya', akan tetapi dalam semua hal. Jangan alasan kurang suka lalu zaman tinggalkan. Ya, dulu ada mbak-mbak SMP sini, benar-benar enggak kerasan. Mondok awal itu setiap sore istiqomah nangis di atas itu. Istiqomah sudah. Oh mbak itu. Sore istiqomah lagi nangis. Halah ternyata kuat nangis itu 1 bulan. Terus kerasan. Kalau nggak salah akhirnya dapat mas-mas pondok. Andai nggak kerasan, nggak dapat mas-mas pondok itu. Ya, jangan begitu nggak seneng, nggak suka langsung ambil keputusan. Ojo kesusu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza huwa sirru fi qauli. Dan inilah yang menjadi rahasia, misteri, sirri dalam firman Allah, wa asa an takrahu syai'a, dan siapa tahu kalian membenci sesuatu. Konteksnya itu benci istri. Tapi Quran bilangnya bukan istri, sesuatu. Artinya menurut Quran, bahwa sesuatu yang enggak kamu suka malah kadang berkahnya banyak. Itu bukan hanya menyangkut suami istri, kadang kendaraan, kadang kampus. Wah, apa enggak? Koncoku nang UB, aku nang UIN. Kadang ngoniku, ati rasa opo salahku? Dulurku oleh nang UB, nang UNER, ITS, ITB, aku nang UIN. Bledek nang kono kenal Gus, sampean dirabi Gus dadi mantune kiai. Ngono lho. Halo. Makane lek istikharah apik manut ae. Bismillahirrahmanirrahim. Asa antakrahu syai'a, bukan antakrahu imra'atan. Tapi syai'a. Walam yaqul, Allah tidak dawuh wa asa an takrahu imra'atan ma'a annal wasiyyata fil ayati haulal ihsan ilan nisa. Padahal pesan wasiat dalam ayat ini seputar berbaik-baik kepada kaum perempuan. Pesan ayat ini pesannya tentang apa? Berbaik-baik kepada perempuan. Tapi kalimatnya syai'a, bukan perempuan. Kaidah umum memang. Fatadabbaruhu, maka renungkan hal itu. Fa innahu daqiq, sungguh ini sangatlah lembut. Ya, benar-benar sirri. Al-latifatus tsaniyah, latifah yang kedua, hikmah yang kedua. Karena membuat kinayah pakai bahasa kiasan, majas, tidak vulgar, tidak terang-terangannya. Cukup pakai kinayah. Allahu Allah, gai persemon. Azza wa Jalla, Allah maha mulia dan maha agung. Anil jima, tentang jima, tapi bilafdil ifdo, dengan lafad ifdo. Faqad afdo ba'dukum ila ba'din. Afdo yufdi
doan, yang maknanya datang. Bagaimana kamu ambil mas kawin kembali? Oh, kamu sudah mendatangi dia, maksudnya sudah menjima. Kamu sudah sampai pada dia, maknanya jima, tapi bahasanya halus. Telah sampai. Wa hiya kinayatun latifatun, dan itu adalah kinayah majas, kiasan yang sangat halus. Mislu al-mulamasah, seperti lafadz al-mulamasah menyentuh. Kon wis ngutik bojomu ta. Maknanya wis ima nyentuh ngutik. Tapi pakai bahasa yang lebih halus, enggak langsung. Enggak vulgar. Wal mumassah saling demek. Wal kurban mendekati. Wal ghasyayan menutupi, suami menutupi istri, yang semuanya itu maksudnya jima, ya. Wa kulluha kinayatun, semua istilah-istilah itu sekedar majas, kiasan, anil jima, tentang jima. Wa fi dzalika ta'limun lil ummah al-adabar rafi'. Sungguh dalam hal itu ada pendidikan bagi umat tentang tata krama yang sangat luhur, yang sangat mulia. Kalimat yang jorok, tabu, jangan diucapkan letter ya. Termasuk mbak-mbak menyatakan rasa cintanya. Iku aja vulgar, Mas I love you. Emang nggak punya harga diri. Sofuro, istri Musa, itu ketika menggembala kambing, antri sumur ngambil air untuk memberi minum kepada kambing, nggak bisa memberi minum karena ditutup batu oleh penggembala yang lain. Datang Nabi Musa melihat perawan, kok nggak bisa buka sumurnya. Musa menawarkan jasa, ya. Ma khatbukuma, ada apa mbak? Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a. Dua-duanya berucap, kami nggak bisa memberi minum kambing ini sebelum para penggembala yang laki-laki bubar meninggalkan. Dia nggak mau sebagai perempuan ngoyok bareng-bareng rebutan dengan laki-laki. Kepinginnya laki-laki bubar tinggal dia. Nggak taunya oleh laki-laki sumure ditutup ya. Lah kok sampean to mbak sing angon abai teng bundi wa abuna saikhun kabir. Ayah kami telah sudah tua renta. Qala ta'ala nasqi hatta yusdira ri'a. Ya dah. Wa abuna saikhun kabir. Terus Musa menawarkan, boleh saya bantu? What I help you? Oh, of course. Boleh. Nabi Musa lanang tenan mas kak kayak sampean. Waktu samono gede dikiwo. Itu langsung Sofuroi terpikat. Ini pendekar PN, pendekar PSHT. Pondok di dikiwo. Saat itu Sofuro ada rasa ketertarikan kepada Nabi Musa. Terus ulang, Mas, monggo derek suanteng bapak. Suan mau dilaporkan. Aku karo pemain sampean. Nggih pun sampean teng mburi ngentut niku lho nggih. Tutne. Pas Musa nang burine Sofuro krana gak roh dalan. Ya ada kentole ketera angin, kesibak angin kelambin. Akhirnya
kebuka kentol. Masya Allah, jenenge anak Nabi Syuaib. Ning paling top lah ketika itu. Putih, merungsung, bersih begitu. Lenyam. Wah. Nabi Musa ra kuat. Ganti posisi zaman buri. Kok kondo lah wayah menggok, kanan kiri, kacer. Kiri itu kacer. Bahasa Inggris. Sampailah di rumah Nabi Syuaib. Terus matur, panjenengan pun sepuh, ke mosok kula prawan-prawan angon mendo mboten pantes perawan angon mendo. Jenengan pados pembantu ngeten. Iki enten pembantu sae tiange amanah kuat. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sae niki lek jenengan dadekne pembantu angon wedhus. Jos tiange. Jos. Bapak iki cerdas wong nabi. Ono perawan kok ngelem-ngelem Joko mesti ada sesuatu. Nek wong tua cerdas gak usah takoni kon senengan nduk ora usah. Kok ono perawan wis wayahe umur rabi ngelem-ngelem Joko. Ya. Iku mesti duwe karep. Musa timbali, kon gelem tapek mantu nggih purun mau. Tapi mboten ada mas kawin. Gampang mas kawin angon wedhus gak tak bayar. Ya, 8 tahun enggak tak bayar. Lek kon angon 10 tahun, hasil manak 8 tahun tak pek, sing 2 tahun kok manak maneh pekne kuna. Terus, oke, akad nikah. Ya, inni ungkihuka ihdab natayya hataini ala anta juroni samania hijaj fa in atmamta asrong famin indik. Anda saya nikahkan dengan putri saya dengan mas kawin menggembala kambing tanpa bayaran 8 tahun samania hijaj. Kalau Anda genapkan 10 famin indik itu PPN hasilnya. Deal qabil tu nikah. Wis menurut pena. Apa pelajaran yang di situ? Orang nggak punya rasa cinta, nggak punya keinginan kepada lawan jenis, itu nggak normal. Musa yo seneng, Sofuro yo seneng. Tapi sebagai perempuan, nggak etis, nggak elok, nggak menjaga martabat, kalau dia bilang terang-terangan pada yang laki-laki. Oh Musa, my brother, I love you. Ya nggak pantas, nggak menjaga harga diri. Maka dia pun cukup memberi kode kepada, ya, walaupun keselangan wedhus pados pembantu mawon, niku sae tiange. Ya anteng kuat amanah. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Qawi kuat, amin terpercaya. Bapaknya cerdas pisan diberi kode perawannya. Ini pun ngilek calon ngopeni pondok pas nih. Wes enggak pikir dawa-dawa, ya wes aku ngerti nak. Kembali rapi. Anak duwe karep ya diutarakan, aja dipendam engko dadi udun. Jangan bercinta pakai aliran kebatinan. Cuman bercinta pakai aliran kebatinan menengai. Barang pek wong liya mati ngenes. Salah. Sapa ngerti lek iku nakamu, wong sampean yo menengai. Tapi mengungkapkan hal itu secara terang-terangan juga enggak pantas. Caranya antara lain kayak begitu, cukup kinayah, majaz, pakai kode. Ya, kode itu macam-macam. Pas wisuda, yang lain itu memberi kembang mawar biasa. Ini ada sesuatu rotok ganteng, datang memberi mawar yang super istimewa. Ini mbak-mbak yang ngerti yo.
Mek kersuun ya ngono ada. Repot namanya. Ya. Cukup pakai kode kinayah. Ojo terang-terang. Yang kedua, model Siti Khadijah senang kepada Rasulullah SAW. Mengingkari rasa, ya munafik, wong nyatanya juga cinta. Meneng aliran kebatinan dadi udun. Vulgar, nggak baik juga, nggak menjaga marwahnya sebagai perempuan. Akhirnya titip pesan ke Maisaroh. Maisaroh itu orang laki-laki, tugasnya mengawal Rasulullah ngantar dagangan dari Mekah ke Syam, pulaan dari Syam ke Mekah itu yang ngantar Maisaroh itu. Nah, suatu saat Maisaroh cerita, Nabi boleh ngarani, bos Khadijah, Muhammad luar biasa, sepanjang jalan panas kayak apapun itu diikuti awan, nggak terasa panas, luar biasa Muhammad. Dan pintar banget dagang itu, mesti bati, tanpa curang, tanpa ngapusi. Terus Khadijah senang, tolong sampai no salam itu ya Muhammad. Ya, orang kok Khadijah terus terang kepadanya. Sampai. Nah Nabi Muhammad dia cerdas. Wong salam dewe iso lha kok titip lewat Maisarah. Mesti ada sayun-sayun. Cerdas ya wis aku ngerti, langsung direspon. Jadi nah kayak yang dilakukan Zulaikha kepada Nabi Yusuf itu kurang elok. Tenang dengan Yusuf, ngejar-ngejar. Ya, Nabi Yusuf nggak mau, khawatir jadi maksiat. Larilah dia, itulah. Terus ditarik bajunya dari belakang sampai robek. Terus dibalik oleh perempuan itu. Yusuf kurang ajar, ngejar saya nih. Padahal sih ngejar-ngejar ibu Zulaikha. Di sidang di kerajaan itu. Terus datangkan orang pinter. Gampang saja kok. Lihat aja. Yusuf kan robek bajunya. Robek belakang apa robek depan? Kalau robek belakang, maka yang ngejar-ngejar apa? Zulaikha. Ya, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala ama innahu min kaitikun inna kaidakunna ali. Ya kan? Iki pokal gawemu iki rekayasamu. Karena yakunu ona. Jadi kalau bisa enggak pakai alirannya Zulaikha. Pakai alirannya Sofuro. Mbak kalau ada rasa senang atau pakai alirannya Siti Khadijah. Atau pakai alirannya anak-anak pondok pada umum. Ya, jawabannya kalau di pondok satu, siapapun laki-laki di Londere, di mas-mas kalau mau ya silahkan suang sendiri ke Umi. Jangan dijawab sendiri, enggak api. Londere Umi. Nanti Umi ketika diparani sampean atau siapa, mesti musyawarah dengan keluarga. Itu paling enak. Andai suatu saat harus dibatalkan karena sesuatu, sama enggak beban moral, enggak beban pikiran. Yang membatalkan pihak yang tua, kami dengan keluarganya. Kalau kamu jawab sendiri, yes. Ternyata setelah sekian bulan enggak jadi. Teman mau terus, sudah gimana, enggak enak, enggak suka, anaknya enggak baik. Mau dibatalkan, sulit juga mencabut kalimat yes itu. Taman sendiri yang harus menanggung beban. Jadi jangan dijawab sendiri. Ya, jangan terjebak, nanti repot. Arti ya? Mas lek dadi wong kendel tenan. Aja marani narget ning areke, parani ning omah. Amen iki sapa? Kula fulan. Omahmu ndi? Malang.
apa kula ngarepaken putri panjenengan. Sampeyan niku sapa? Nggih mungkin mau lek dengan pun nrimo kula terangne siapa saya. Saya enggak mau membuka identitas saya, CV saya sebelum jenengan menyatakan menerima. Aku gak iso nerima lek sampean maling, terserah. Tapi begitu sampean menolak, sampean menyesal dunia akhirat. Sampean enggak tahu siapa saya. Ojo ngono lho nak wis lah, pokoknya terima dulu baru saya buka. Kurang ajar ini. Iku laki-laki jantan. Pun monggo jenengan mlebu kamar istikharah. Men kan kiai saged istikharah. Aku yo pengen roh jenengmu sapa omahmu ndi. Kalau saya buka khawatir zaman menerima karena faktor eksternal, bukan faktor internal yang ada dalam diri saya. Jadi enggak tulus sama nanti menerima. Begitu saya buka, kami dosen UIN, tak terima loh, krono dosen. Kami ingin diterima atau ditolak murni karena saya, bukan karena embel-embelnya. Wah, ketemu calon mantu ini ya sumpah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi? Nah, itu ada pendidikan tentang tata krama, berbahasa yang sopan, yang santun. Liyatakhallaku agar umat ini berakhlak bi akhlaqil Quran dengan akhlaknya Al-Quran. Qala Ibnu Abbas al-ifdha fi hadhil ayati al-jima' afdha yufdi ifdhaan dalam ayat ini maknanya apa? Jima walakinnallaha karimun yukanni. Tapi Allah zat yang maha mulia kan enggak mau berbahasa yang terlalu vulgar. Yukanni Allah cukup membuat kinayah, majas kiasan. Wal kinayatu innama takunu fima ini ono alipe kudune. Wal kinayatu kinayah innama hanyalah takunu ono opo kinayah ono iku fima dalam beberapa hal la yahsunu yang tidak bagus at-tasrihu vulgar berterus terang bihi dengannya. Jadi kinayah itu sebaiknya dalam hal yang tabu, yang kalau vulgar enggak baik, barulah kinayah. Al-Fatihah.